Para kekasih, tema kita adalah, hai malaikat, sarungkan pedangmu. Wah, ini siapa yang memerintah? Tidak ada yang bisa memerintah kecuali Tuhan Allah sendiri. Yang memerintah kepada malaikat maut yang sedang mengayunkan pedang mautnya, saudara, di atas kerajaan Israel dan Yehuda, dan membunuh 70.000 orang di dalam 3 hari. Saudara yang kekasih, itu malaikat maut. Dia ngawang, dia terbang, dan dia mengayunkan pedangnya. Sekali tebas berapa ribu orang, berapa ratus orang mati. Saudara, tetapi ada sesuatu keadaan yang istimewa yang Tuhan memberi dalam hati saya. Bagaimana saya dan Anda bisa mengalahkan semua. Saya sudah katakan ke COVID-19, rentetannya luar biasa. Ya, saudara, mengejutkan, unpredictable, tidak bisa diduga semula. Nah, ini harus dihentikan. Katakan, ini harus dihentikan. Saya mempunyai perjanjian Allah yang bisa menghentikannya dalam nama Yesus. Saudara, semua keluh kesah yang diakibatkan, uang tinggal sedikit, dapatnya cuma sedikit, tidak cukup. Sudah begitu masih berantem lagi suami dan istri, anak, kakak dan adik, dengan orang tua juga, dengan tetangga juga karena sama-sama stresnya, dengan teman sekerja di kantor, di pabrik, di toko. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada saudara, manusia itu tidak kuat. Tidak ada manusia yang hebat. Semua manusia lemah. Itu sebab harus ada tahu caranya. Dari firman yang kita akan pelajari sebentar. Saudara, supaya Tuhan menghentikan ayunan dari pedang malaikat maut ini. Supaya stop. Setidaknya dalam rumah tangga saudara. Setidaknya dalam jemaat. Stop. Tidak boleh ada lagi terjadi. Ini kalau saudara tidak mempunyai kuasa Allah. Dan tidak sesuai dengan apa yang Dia perintahkan, saudara dan saya nggak bisa dapat. Itu sebab anak-anak Tuhan, segera kita akan masuk di dalamnya. Adalah sesuatu hal yang istimewa dan penting sekali. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21, dan saya mohon saudara memberi tanda di sini. Kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-21, para kekasih. Mulai dari ayat yang ke-18, saudara. Maka di sini kita melihat tentang satu peristiwa yang sangat tragis, mencekam, mengerikan terjadi. Ya saudara, di dalam mulai dari ayat 18, subjudulnya adalah Mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Ya, ayo kita akan baca ayat 18 dan ayat 19 mulai dari judulnya. Siap? 1, 2. Mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. 26-27. 1, 2. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan, ulangi, maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Amin. Para kekasih, terjadi wabah ceritanya. Jadi kalau pedang malaikat itu diayunkan, wabah. Saudara, bukan dia menebas kepala orang-orang,
itu pedang, tidak. Tetapi wabah yang tersebar. Sekali ayun ratusan orang kena wabah, segera tergeletak jatuh mati. Saudara. Jadi pedang itu adalah wabah. Saudara. Dan setelah 3 hari dihitung mayatnya yang bergelimpangan 70.000. Wow. Saudara. Tetapi ada yang bisa menghentikan wabah ayunan pedang malaikat maut tersebut. Yaitu ketika Tuhan jatuh hati. Jatuh hati dan berbelas kasih. Apa yang menyebabkan Tuhan jatuh hati? Saya yakin seluruh Israel dan Yehuda ketika mereka melihat orang begitu mudah sekali mati. Begitu terjangkit ini virus, begitu kena sehari 2 hari mati. 2, 3, 4 jam mati. Saudara, panas, kejang, mati. Panas, kejang, tidak bisa nafas, mati. Nah, dari sini kita melihat ketika malaikat itu mengayunkan pedangnya, maka orang-orang mulai sesak nafas, tercekik dan mati. Saudara. Nah, apa yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-18, kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad, seorang pelihat atau seorang visioner. Ya, Gad bukan nabi sebenarnya, tapi dia sewaktu-waktu dipakai oleh Tuhan. Jadi dia tidak punya job sebagai nabi, tidak punya pelayanan sebagai nabi, tapi hanya sebagai penyambung lidah Allah. Kadang-kadang dia melihat satu visi atau mimpi, dan kemudian dia diperintah, Gad datang kepada raja ini, atau kepada suku Yehuda, atau kamu harus lakukan itu. Setelah itu selesai, dia menjadi orang biasa lagi. Nah, malaikat Tuhan memerintah kepada Gad, untuk supaya Gad memberitahu kepada Raja Daud. Begitu baiknya Tuhan. Padahal ini kesalahan dari seorang Daud. D-A-U-D. Daud yang salah. Nanti kita akan lihat apa dia punya salah. Salahnya besar sekali. Semula ketika saya tidak begitu mengerti Alkitab, saya bertanya dalam hati saya, masa menghitung tentara kok salah tuh piye? Mensensus tenaga untuk maju perang itu salah. Salahnya di mana? Saya tidak ngerti pada waktu itu. Tetapi lambat laun saya mendapat pengertian dari Tuhan bahwa itu adalah satu keberanian melawan kepada Allah. Itu sepertinya menyisihkan Tuhan, Tuhan, bala tentaramu pinggirkan. Aku punya 1,1 juta tentara di Israel dan 470.000 tentara di Yehuda. Semuanya 1.570 tentara. Tuhan, wow. Saudara, saya kemudian mengerti bahwa ini adalah satu pemberontakan. Ini adalah salah satu roh Lucifer yang masuk kepada Daud. Sehingga Tuhan terpaksa mengirim malaikat virus tersebut. Para kekasih, bila kita melihat keadaan dunia sekarang, bukan hanya di negara kita, di mana-mana orang mempunyai roh Lucifer, yaitu roh pemberontakan dan berani kepada Allah. Kalau Anda dan saya mengerti akan hal ini, maka kita harus memohon ampun, Tuhan ampunilah hamba. Karena hamba seringkali sadar dan tidak sadar, hamba adalah orang yang berani kepada Tuhan. Dikirimlah malaikat tersebut. Ini malaikat khusus banget. Sebab Anda dan saya harus tahu apa yang melatar belakangi sehingga terjadi wabah. Ya, dan ini adalah pelajaran yang penting sekali. Gad diutus kepada Daud, ya, supaya Daud pergi membangun mezbah bagi Tuhan di sesuatu tempat yang dipilih oleh Allah. Ya, sudah. Nanti kita akan melihat kenapa tempat ini yang dipilih. Di luar kota Yerusalem. Kenapa tidak di Yerusalem? Kenapa di satu ladang milik dari Bapak Ornan yang sedang mengirik gandum, sedang menggilas gandum untuk melepaskan kulitnya supaya keluar biji gandum untuk dimakan.
dan dibuat tepung. Dia punya satu sawah yang menghasilkan tepung. Jadi Bapak Ornan bersama dengan 4 anak laki-lakinya sedang mengirik gandum. Saudara, dan disitulah malaikat Tuhan berhenti di awan-awan. Saudara, jadi Daud dikasih tahu, cepat kamu ke sana, bikin mezbah di sana, naikkan korban, supaya malaikat itu stop, pedangnya itu diayunkan di atas tempatnya Ornan, supaya itu pedang berhenti. Dan aku akan perintahkan supaya disarungkan kembali. Saudara yang kekasih, ayat 19, lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Saudara, ini pendahuluan sudah memberikan kepada kita satu setting, situasi yang dramatis dan mencekam sekali. Saudara, ini semua sumbernya pedangnya malaikat. Jadi saudara mesti tahu pada waktu itu yang terjadi, dan Tuhan memberikan melalui Nabi Gad supaya cepat-cepat Raja Daud pergi ke pengirikan milik Ornan dan membangun mezbah di sana. Saudara yang kekasih, saya menuliskan satu slide mengenai soal kesalahan Raja Daud dalam angka 1 Tawarikh 21. Kita tahu ODP. ODP itu apa? Singkatan apa? Orang dalam pengawasan. Ya. Tapi ini orang dalam penghitungan. Ya. Pinter toh? Pendeta saudara? Pinter. Nah. Jadi ODP ini adalah orang dalam penghitungan. Kesalahan dia adalah menghitung, mensensus berapa pria laki-laki 18 tahun ke atas yang bisa pegang senjata dan bisa perang. Satu hari dia memanggil Yoab, Jenderal Yoab adalah panglima tentaranya, dan dia berkata, Yoab, cepat kamu perintahkan seluruh negeri, dihitung berapa tentara kita, aku kepengen tahu berapa jumlahnya, baik Israel, baik Yehuda. Saudara, Yoab ini termasuk jenderal yang rohani, dan termasuk agak berani. Berani ngeyel. Dia berkata kepada raja, Baginda Raja, Baginda ini mendapatkan kekayaan, kemuliaan dari Allah. Itu luar biasa. Bangsa ini dihidupi oleh Tuhan. Kenapa mesti dihitung? Kalau Tuhan marah bagaimana? Bukankah Allah mampu membuatnya berpuluh kali lipat lebih banyak? Tetapi janganlah engkau menghitungnya, Baginda. Aku takut, Baginda. Kalau Tuhan murka bagaimana? Coba. Seorang tentara, seorang jenderal bisa mempunyai sifat rohani lebih daripada rajanya. Daud ini rohani loh. Sehari dia datang ke rumah Allah, mencopot baju kebesarannya, dan dia mengganti dengan kain katun, kain linen, dan bersimpu di ujung kaki Tuhan, dan berdoa, berserah kepada Tuhan. Tapi masih kalah rohani dengan jenderalnya. Dan ketika Daud mendapat sanggahan dari jenderalnya, Daud berkata, pergi kerjakan saja. Sudah tidak bisa apa-apa. Ya, raja adalah panglima tertinggi. Sehingga Yoab menuruti dan dia mulai menghitung. Israel dihitung oleh Yoab sejumlah 1,1 juta orang. Yehuda 470.000 orang. Yoab masih takut sama Tuhan. Masih deg-degan. Itu sebab 2 suku dia tidak menghitung. Yaitu suku Benyamin dan suku Lewi. Dia tidak hitung. Dia tidak mau menghitung. Aduh, ketemunya 1.570.000. Aduh, banyak sekali. Kalau sampai Lewi dan Benyamin aku hitung lagi, bisa 2 juta. Betapa besar kepala dari raja nanti. Dan betapa Tuhan akan makin murka. Saudara yang kekasih, ini jenderal bagus sekali. Rohani sekali. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia tidak memasukkan Benyamin dan Lewi.
tidak dimasukkan oleh Yoab ke dalam perhitungan sensus, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia melaporkan saja 1,57 juta tentara. Walau demikian, Yoab sudah hampir menyelamatkan, tetapi tetap itu dosa tak terselamatkan. Hukuman Allah harus datang kepada Daud, dan Daud disuruh memilih 3 macam hukuman. Saudara, hukuman yang pertama adalah 3 tahun rakyat akan kelaparan. Jadi nanti kalau mati kelaparan. Bukan karena virus. Kedua, 3 bulan Daud sang raja akan dikejar-kejar dalam hutan oleh musuh-musuhnya dan melarikan diri 3 bulan. 3 kali 30 hari, 90 hari. Terancam nyawanya dan dia harus melarikan diri. Atau yang ketiga, 3 hari pedang Allah. Saudara, 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Saudara, jangan anggap 3 hari paling enteng. Wah, cuma 3 hari. Justru paling dahsyat. Saudara, dan terdapatlah OJM. Tahu OJM apa? Orang jatuh mati. OJM sejumlah 70.000 orang. Hanya dalam 3 hari. Saudara, why? Kenapa petaka ini tiba menimpa Israel dan Yehuda? Why? Ayat 1 dari 1 Tawarikh 21, mohon dibuka. Kita akan baca. 1 Tawarikh 21 ayat 1. Kita mulai dari judulnya. 1, 2. Pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Amin. Tuh. Wah lah, wong iblis kok. Iblis. Ya pasti Daud jatuh, terkapar. Saudara, perhatikan. Pertama-tama iblis adalah musuh Allah. Saya tadi sudah singgung. Roh Lucifer inilah yang merajalela di seluruh dunia. Sudah. Bukan makin meredup dan makin hilang, tapi makin merajalela. Itu roh Lucifer. Apakah yang dinamakan roh Lucifer? Berani untuk menyaingi Tuhan. Berani untuk menyaingi Tuhan. Contoh, kalau saya dan saudara, kita tahu bahwa kita sudah dikasih waktu untuk bekerja dari hari Minggu sampai Minggu lagi, itu Senin sampai Sabtu. Dan Minggu adalah harinya Tuhan. Berani kita orang? Gak apa-apa, aku berani. Ini nantang Tuhan ini. Saudara. Engkau dan saya harus tahu bahwa itu roh itu ada di dalam jemaat Tuhan. Ada pada pendeta-pendeta. Menantang Tuhan. Masih kurang aja. Sudah dikasih 6 hari untuk kerja. Hari ke-7 milik Tuhan. Masih tetap kerja. Ini satu contoh. Apa sebab? Kan ada roh Lucifer. Tidak mau tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Masih ngeyel. Untuk mencuri milik Tuhan yang 10%. Ini roh Lucifer. Saudara. Jadi kalau saudara tahu akan apa historiknya, apa originatnya, aslinya roh Lucifer, dia itu ingin menyaingi Tuhan. Enggak, aku juga bisa. Aku tidak perlu tunduk terus kepada Tuhan. Sekali-sekali aku berani melawan kepada dia. Sekali-kali aku akan meninggikan di atas kepalanya Allah. Walau Allah yang menciptakan aku, kata Lucifer.
Jadi saudara, kita harus tahu bahwa petaka ini datang kepada Daud karena roh Lucifer tidak mau tunduk kepada Tuhan. Tuhan selalu melindungi Daud dalam peperangan dan operasi militernya. Dia selalu menghadapi musuh, selalu menang. Masih kurang apa? Sekarang dia masih mau menunjukkan, ini loh tentaraku segini banyaknya. Wow banget kan? Dalam hati dia, boasting banget dia. Saudara, dan tidak bisa menerima anjuran daripada panglima perangnya. Ayat 1 menjelaskan, iblis membujuk Daud. Iblis bangkit melawan orang Israel. Caranya bagaimana? Ia membujuk Daud. Jadi kalau rakyat mau diraih, kalau keluarga saudara mau dihancurin, maka kepala rumah tangganya, yaitu suami dan istri, orang tuanya, dibujuk. Supaya semua masa depan anak-anaknya berantakan semua. Cucunya juga, buyutnya juga. Kalau saudara sadar Tuhan memberi secukupnya, itu supaya kita tidak boasting. Tidak kita ini meluber, amber, keluar, over. Semua yang over berbahaya. Itu sebab saya dan saudara harus bersyukur. Kadang-kadang kita dikasih kekurangan uang. Kadang-kadang kita diizinkan sakit, itu kurang sehat. Kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Sedikit ada perdebatan dalam keluarga, sedikit ada konflik. Untuk merendahkan diri kita, supaya kita kembali rendah. Supaya kita tidak boasting. Sebahaya sekali ketika kita bangga, saudara, itu roh Lucifer mendapatkan tempat beternak yang hebat, berkembang biak yang luar biasa di dalam hati kita. Para kekasih, dan ini adalah sesuatu hal yang penting sekali. Why bisa ditipu melawan Allah? Jadi kenapa petaka datang ketipu? Sekarang berikutnya, pertanyaan berikutnya, kenapa bisa ketipu? Jadi kenapa bisa melawan kepada Tuhan? Perhatikan. 1. Orang Kristen yang sudah merasa hebat rohani dan jasmani. Saudara yang kekasih, ini penting sekali. Kadang-kadang kita diberi oleh Tuhan, diizinkan kita mengalami satu cobaan. Tidak akan saudara mengalami pencobaan sehebat Ayub. Nggak akan deh. Percaya. Tapi kadang-kadang kita mengalami sesuatu kerugian. Supaya apa? Nyadar. Katakan nyadar. Ya, saya kasih contoh sing medok banget, bukan nyadar, ya, tapi nyadar. Karena ini sudah jelas, gamblang sekali, sangat-sangat terbuka. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau kita berhasil dan diberkati oleh Tuhan, anak saudara membawa hasil yang luar biasa, berprestasi umpamanya, saudara juga istimewa sekali. Banyak angkat tangan. Dan banyak menyembah dia. Engkau selamat. Saya selamat. Iblis paling takut. Dengan orang yang apa-apa angkat tangan. Paling takut. Dengan orang yang suka menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Iblis paling keok. Bukan seperti ilustrasi lukisan ini. Melawan. Memukul kepada firman Tuhan. Bukan. Tapi justru kita harus lebih menjunjung dan taat di bawah firman Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Penyebab kedua why bisa ditipu melawan Tuhan. Kalau sudah pelan-pelan mundur, maka mundur itu kemana? Ada tujuannya dong, ya. Mundur pelan-pelan, ambiur masuk.
menyelam dan tenggelam dalam kenikmatan dunia. Di dalam famousnya duniawi, di dalam gebiarnya duniawi. Perhatikan, hati-hati. Banyak gereja dan gedung gereja yang dibuat sedemikian rupa. Saya khawatir satu kali ambyur di dalam keduniawian. Sebab Anda dan saya harus tahu, kita tidak perlu mencari yang lain. Kita tidak perlu memakai cara, teknik, dan manajemen yang lain. Kecuali firman. Bila Anda dan saya bisa demikian, maka kita akan safe. Sebab Anda dan saya kita harus minta, Tuhan tahan hamba, jaga hamba. Jangan sampai hamba jauh dari Engkau. Akhirnya hamba meluncur, tenggelam dalam kenikmatan dunia. Hamba sudah tidak takut lagi kepada Engkau. Hamba sudah menganggap, wah pekerjaan Tuhan biasa. Aku bisa, aku sudah lebih ngerti deh dari pendetaku. Pendetaku itu kuno. Sudah, para kekasih, sebab Anda dan saya harus tahu. Yang ketiga, ini dia yang saya tampilkan dari sejak awal, rencana Lucifer. Jadi kalau seorang anak Tuhan, dia tidak takut kepada Tuhan, seperti Daud pada sesuatu momentum hidupnya. David not always against God. No. Every day 3 times. He must come to God. He lose all his apparel. The kingdom apparel. And change with a linen cloth. Very simple. Very poor. And raise his hands before God and worship him and praying to him every day 3 times. But the most important falling of David is proudness. Jadi kalau saya dan saudara masih memegang ini, maka masuklah Lucifer dalam kebanggaan kita orang. Selalu kita harus mengatakan, aku kosong, aku tidak ada yang dipandang. Aku tidak ada yang dibanggakan, plus. Kalau Tuhan mau pakai aku, Tuhan mau berkati aku, Tuhan mau buat lancar usahaku, daganganku laris, langgananku banyak, orderku banyak, untungku gede. Aku seorang yang kosong. Aku tidak punya apapun yang hebat. Aku hanya terima dari Dia anugerah, semata-mata anugerah gratis. Kalau orang Kristen macam demikian, dia bisa dipegang sampai mati. Kalau dia mati, anak keturunannya tetap diberkati. Katakan amin. Para kekasih, dan ini adalah sesuatu hal yang penting sekali. Mari angkat tangan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Bapa yang baik, berilah kepada hamba rasa puas dan hidup benar. Sehingga hamba tidak serakah. Keserakahan menimbulkan kesombongan. Roh Lucifer masuk dan menjadikan hamba berani melawan Engkau. Dalam nama Yesus, hai segala roh Lucifer, aku perintahkan engkau keluar dari hidupku, dari rumah tanggaku, dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus menyucikan aku. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami mengalami dan tertimpa petaka yang sedemikian ini. Walaupun di luar sana begitu banyak akibat-akibat negatif dari COVID-19, tapi tidak akan menyakiti kami, tidak akan menyentuh kami. 1.000 orang lebah di sisi kami dan 10.000 di kanan kami tidak akan menimpa kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.